Dengan 11 season secara beruntun menjuarai Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Johor Darul Takzim ini sekarang menyamai rekornya Bayern Munchen di Bundesliga dan Dinamo Zagreb di Kroasia, saudara-saudara. Sekarang mereka akan mengincar rekor 15 season secara beruntun di Liga Vanuatu milik klub yang namanya Tavea. Tetapi ada juga klub dari Bulgaria, Ludogorets Razgrad, yang sedang mengincar gelar ke-14 secara beruntun. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, klub dari negara tetangga kita, klub terbesar di Malaysia, Johor Darul Takzim alias JDT. JDT yang akan minggu depan akan tampil di babak 16 besar round 16 Liga Champion Asia Elite melawan Buriram United. Itu mereka akan datang ke Liga Champion Asia itu dengan beban yang sudah terlepas. Mereka tidak punya beban karena pada hari Senin kemarin, saudara-saudara, tanggal 24 Februari 2025 itu mereka baru saja menyegel, memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2024-2025 setelah pertandingan melawan Perak di Stadium Sultan Ibrahim, saudara-saudara. Mereka menang 2-0 melawan Perak lewat gol Jesse, mantan pemainnya Real Madrid, dan Jorge Obregon, saudara-saudara. Penalti Jorge Obregon sudah cukup untuk membuat Johor Darul Takzim menang 2-0 sekaligus menyegel, memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2024-2025. Dan itu adalah gelar ke-11 secara berturut-turut, saudara-saudara. 11 musim, 11 season secara beruntun, saudara-saudara. Dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan sekarang 2024-2025 season. Nah, kalau sebelum 2024-2025 ini mengacu pada tahun kalender. Tapi sekarang mulai 2024-2025 itu mengacu pada season, seperti halnya kompetisi-kompetisi di Eropa, saudara. Dan ini adalah 11 musim, 11 season berturut-turut, saudara-saudara, adalah sesuatu yang rekor di Malaysia dan ya mungkin juga di Asia Tenggara kayaknya ya. Dan ini luar biasa, saudara-saudara. Tahniah, 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 tahniah. Dengan 11 season, 11 musim berturut-turut, saudara-saudara, 11 musim beruntun yang dihasilkan Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2024-2025 ini, saudara-saudara. Berarti mereka menyamai rekor klub raksasa Jerman, klub besar Jerman, klub yang punya DNA Liga Champion, Bayern Munchen, saudara-saudara. Bayern Munchen itu pernah menjadi juara 11 season berturut-turut sebelum dihentikan oleh Bayer Leverkusen musim lalu, saudara-saudara.
11 musim saudara-saudara. 11 musim Bayern Munchen menjadi juara itu dari musim 2012, 2013 sampai dengan musim 2022, 2023. Nah, musim 2023, 2024 mereka dihentikan oleh Bayer Leverkusen yang asuhan Xabi Alonso yang menang terus tak terkalahkan 100%. Tidak terkalahkan lah pokoknya saudara-saudara. Dan tetapi musim ini Bayern Munchen juga punya potensi untuk kembali menjadi juara Liga Bundesliga. Nah, selain Bayern Munchen juga ada klub dari Kroasia, klub raksasa, klub elit, klub besar dari Kroasia, klub yang melahirkan Luka Modric, yang melahirkan Dani Olmo. Itu adalah Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb itu pada musim 2005-2006 sampai 2015-2016 itu juga menjuarai Liga Kroasia Premier League atau apalah itu 11 season berturut-turut, 11 musim berturut-turut. Nah, tetapi bukan hanya dua klub ini saja saudara-saudara yang punya 11 season berturut-turut menjadi juara. Di Lebanon ada klub yang namanya Al-Ansar. Al-Ansar itu menjuarai Liga Lebanon, Liga Premier Lebanon itu sejak season 1987, 1988 sampai 1998, 1999. Kemudian ada lagi Istiqlal, Tajikistan, klub dari Tajikistan yang pernah dikalahkan JDT waktu final Piala AFC, saudara-saudara. Waktu juara Piala AFC mengalahkan Istiqlal itu, dia juga 11 musim berturut-turut dari 2014 sampai 2024, dan bahkan Istiqlal ini punya potensi untuk meraih musim ke-12 secara beruntun nanti 2025 ini, saudara-saudara, Istiqlal. Kemudian ada lagi Lotto Hapai itu klub dari Tonga, itu dari tahun 1998 sampai 2008. Lalu ada lagi Nauti dari Tuvalu dan Tonga ini ada di Oseania, itu dari 1980 sampai 1990. Rekor sendiri saudara-saudara untuk gelar liga secara beruntun, rekornya itu masih menjadi milik klub dari Vanuatu ya, Oseania. Sama seperti Tonga, sama seperti tadi Tuvalu itu juga Oceania, Vanuatu, konfederasinya adalah Oceania Football Confederation. Itu ada klub namanya Tavea itu juara 15 musim berturut-turut, 15 season saudara-saudara. Itu dari musim 1994 sampai 2008-2009. Nah, kemudian di bawah itu ada 14 season berturut-turut. Itu ada dua klub namanya Lincoln Red Imps dari Gibraltar. Nah, itu dia juara 14 season dari 2002-2003 sampai 2015-2016. Kemudian ada juga yang 14 season berturut-turut, itu klub dari Latvia, Skonto Riga namanya. Itu dari tahun 1991, dari season 1991 sampai 2004, saudara-saudara. Kemudian di bawah itu ada 13 season berturut-turut, itu juga ada. 13 season berturut-turut itu juga ada. Misalnya seperti Al Faisali dari Jordania. Al Faisali dari Jordania itu dari 1959 sampai 1974. 13. Kemudian ada Bate Borisov itu dari Belarus. Bate Borisov dari Belarus itu dari tahun 2006 sampai 2018, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Ludogorets Razgrad. Ludogorets Razgrad dari Bulgaria itu 2011, 2012 sampai 2023, 2024. Bahkan untuk Ludogorets Razgrad ini punya potensi untuk yang ke-14 secara beruntun. Kalau season ini 2024-2025 ini mereka menjadi juara lagi di Belarus, di Bulgaria, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Rosenborg BK. Itu klub dari Norwegia. Itu juga dia 13 season secara beruntun, itu dari tahun 1992 sampai 2004. 11 gelar berturut-turut ini, Johor Darul Takzim masih punya potensi untuk terus mempertajam, untuk
berturut-turutlah melewati TVA tadi, karena ini kan masih berjalan saudara-saudara, masih aktif, dan dia hanya mendapatkan pesaing dari 2 tim saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, Ludogorets Razgrad dari Bulgaria dan Istiklol dari Tajikistan. Ludogorets Razgrad itu sekarang sudah 13 season berturut-turut, dan kalau mereka juara lagi musim ini, musim 2024-2025 ini, mereka akan 14 musim secara beruntun. Saya nggak tahu, Bulgaria itu kan padahal klubnya sebenarnya tidak hanya Ludogorets Razgrad, saudara-saudara. Di situ ada CSKA Moskow, CSKA Sofia kok, CSKA Moskow. Kemudian ada lagi, macam-macam lah saudara-saudara. Bulgaria itu. Kemudian ada Bate Borisov bukan ya? Itulah pokoknya. Kemudian di Istiklol, di Tajikistan. Nah, kalau Tajikistan memang Istiklol ini yang terlalu dominan ya, sama kayak di Malaysia lah. Istiklol ini 11 musim. Sekarang mereka nanti 2025 ini mereka bisa saja punya potensi untuk ke-12 secara beruntun saudara-saudara. Jadi itu 2 tim yang secara terkini, secara efektif, secara faktual itu akan menjadi lawan, menjadi rival dari Johor Darul Taksim jika ingin terus mempertajam rekor juara Liga Super Malaysia berturut-turut ya. Mungkin nanti season depan 2025-2026 kalau klub-klub dari Malaysia lainnya tidak ada yang punya revolusi tidak melakukan revolusi seperti yang dilakukan Johor Darul Taksim, ya saya rasa Johor Darul Taksim akan menjadi juara Liga Super Malaysia untuk 12 musim. Season ke-12 secara berturut-turut. Dan nanti musim berikutnya 13, 14, 15. Ya terserahlah sampai berapa season berturut-turut, terserah kalian. Melihat kekuatan Johor Darul Taksim dan materi pemain, kemudian ya semuanya lah yang ada di Johor Darul Taksim, dan melihat juga rivalitas klub-klub Liga Super Malaysia lain, kualitasnya lah, kualitas permainan, kualitas skuadnya, kedalaman skuad macam-macam, teknologi segala macam fasilitas, saya rasa Johor Darul Taksim itu masih tetap akan leading saudara-saudara. Klub ya paling-paling klub seperti Selangor FC, kemudian Sabah FC, kemudian mana lagi ya, Terengganu, kemudian selebihnya itu kemungkinan besar ya hanya akan menjadi, kalau di Indonesia istilahnya adalah penggembira, hanya pelengkap penderita, hanya formalitas saja, hanya sekedar ikut saja untuk memperebutkan posisi kedua, untuk memperebutkan posisi ketiga, untuk merebutkan tiket ke Liga Champion Asia 2, ke Liga mana lagi. Itu saja. Jadi prediksi saya dalam beberapa tahun ke depan Johor Darul Taksim tetap tidak akan mampu dikendalikan, tidak akan ada lawannya di Malaysia, apalagi mereka juga kedatangan pemain, banyak sekali pemain-pemain bagus. Baru saja mereka mendatangkan mantan pemain AC Milan, si Samu Kaste siapalah itu, pokoknya mantan pemain AC Milan itu mereka datangkan. Sebelumnya juga ada Jesse, macam-macam lah saudara-saudara. Nah itu saudara-saudara, saya tidak heran kalau Johor Darul Taksim memang serius ke Liga Champion Asia Elite. Serius, punya misi, punya mimpi besar, punya keinginan besar untuk menjadi juara Liga Champion Asia Elite. Nah, saya tidak heran karena kalau di dalam negeri mereka sudah nggak ada lawan lah. Ya kayak Bayern Munchen gitulah. Kalau Bayern Munchen di domestiknya itu mereka sudah nggak ada lawan, mereka pasti akan nyari ke Liga Champion di Eropa yang bergengsi, dan terbukti mereka sudah berkali-kali menjadi juara di Eropa. Nah, sekarang langkah itu tampaknya juga akan coba diikuti Johor Darul Taksim dengan berusaha untuk menjuarai Liga Champion Asia Elite. Mereka akan menghadapi Buriram United di babak 16 besar di round 16, dan kemungkinan peluangnya ya bisa saya rasa sih ada potensi lah, ada potensi Buriram dikalahkan Johor Darul Taksim. Ada potensi Johor Darul Taksim tampil setidaknya di perempat final. Nanti di perempat final itu kan lawannya kalau nggak salah ini ya akan di drawing lagi dengan tim dari wilayah barat. Dari klub-klub, dari klubnya Cristiano Ronaldo. Klubnya Karim Benzema ikut nggak ya? Pokoknya itulah klub dari Iran macam-macam. Tetapi saya rasa punya potensi Johor Darul Taksim kalau melihat
kedalaman skuad seperti ini, mereka punya potensi untuk mempertahankan Liga Super Malaysia sekaligus ya tampil setidaknya ke semifinal Liga Champion Asia Elite pun saya rasa bisa ini saudara. Bolehlah, boleh. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita obrak-abrik. Hari ini tadi saudara-saudara kita bicara tentang rekor kemenangan, rekor juara liga berturut-turut. Yang baru saja didapatkan Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 11 season, 11 musim berturut-turut. Johor Darul Takzim atau JDT ini menjuarai Liga Super Malaysia dan kepastian itu didapatkan kemarin hari Senin ketika mereka mengalahkan Perak 2-0 saudara-saudara, dan itu adalah pertandingan minggu ke-20 saudara-saudara. Minggu ke-20 dari berapa ya? 25 atau 20 berapa ya? Atau 24 lah. Pokoknya itu masih panjang itu mereka sudah menjuara itu di minggu ke-20. Jadi total poin mereka adalah 58 poin dari 19 kemenangan dan hanya 1 kali seri tanpa kekalahan dengan 70 gol. 70 gol memasukkan berbanding 7 kemasukan saudara. Dan ini adalah gelar ke-11 Johor Darul Takzim sepanjang berturut-turut, bukan gelar ke-11 beruntun. Nah, maksud saya begitu, berturut-turut. Dan ini artinya Johor Darul Takzim sudah mampu menyamai rekornya Bayern München. Bayern München di Bundesliga di Jerman itu dia 11 musim berturut-turut menjuarai Bundesliga pada 2012-2013 sampai dengan 2022-2023. Ini juga sama dengan rekornya Dinamo Zagreb di Kroasia yang menjuarai dari 2005-2006 sampai dengan 2015-2016. Dan ada beberapa klub lagi juga yang pernah menjuarai 11 musim berturut-turut. Misalnya Al-Ansar dari Lebanon, kemudian Istiqlal dari Tajikistan, ada lagi Lotoha Apai dari Tonga, Nauti dari Tuvalu. Kemudian tapi 11 season, 11 musim berturut-turut itu bukan rekor. Karena rekornya adalah 15 musim berturut-turut yang dihasilkan klub dari Vanuatu. Vanuatu di Oseania, saudara-saudara, itu namanya Tavea. Klub Tavea ini dia juara dari tahun 1994 sampai dengan 2008-2009. Di bawah itu ada Lincoln Red Imps dari Gibraltar. Itu 2002-2003 sampai 2015-2016. Kemudian ada lagi Skonto Riga dari Latvia dari 1991 sampai 2004. Tetapi saudara-saudara, untuk klub aktif, untuk klub yang sekarang masih ada lagi nih, ada klub yang sedang berjuang untuk meraih gelar ke-14 secara beruntun, yaitu Ludogorets Razgrad dari Bulgaria yang sudah menjuarai Liga Bulgaria sejak 2011-2012 dan sekarang mereka mengincar gelar ke-14. Kemudian ada lagi Istiqlal dari Tajikistan, itu juga dia mengincar gelar ke-12 saudara-saudara sejak 2014. Dan saya rasa ini Johor Darul Takzim juga punya potensi untuk meraih gelar ke-15 secara beruntun, memecahkan rekornya klub dari Tavea dari Vanuatu itu saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan
orang maupun negara lain maupun klub orang lain. Nah, santai aja, santai, ini hanya bola, nggak usah cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!